Meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China sempat mendorong kenaikan IHSG. Namun lemahnya pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan aksi jual asing membuat IHSG mengalami penguatan terbatas. Informasi ini yang menjadi fokus pemberitaan portal kabar bursa.com. Lantas seperti apa ulasannya? Langsung saja sudah hadir bersama saya melalui sambungan Zoom redaktur Yunilawati. Halo, selamat sore Nila. Hai, sore Maria. Ya, nilai ini berdasarkan pengamatan Anda, bisakah IHSG ini menembus level psikologis 7 ribuan? Ya, sangat 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 bisa sih Maria. Memang eh, Indonesia ini memang masih bergantung ya pada sektor komoditas karena adanya efek positif penguatan ekonomi Amerika Serikat dan Cina ini terhadap harga batu bara, nikel dan CPO. Artinya jika memang permintaan global kembali naik nih Maria, maka emiten berbasis komoditas ini bisa kembali mencatat kinerja apik yang bisa menjadi penopang IHSG dan menarik kembali kepercayaan investor asing. Seperti itu, Maria. Ya, Nila, sejauh mana Anda juga melihat potensi dana asing yang akan masuk ke negara kita? Potensinya memang cukup besar ya, Maria ya. Memang sebenarnya kabar meredanya perang dagang Amerika Serikat Cina ini menjadi angin segar sih bagi pasar keuangan global termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan ISG yang hari ini ditutup menguat tajam, begitu juga dengan saat pembukaan tadi. Namun sejumlah analis melihat kenaikan tersebut sebenarnya hanya merupakan euforia sementara. Mereka melihat ada fenomena dead cat bounce. Apa itu? Yaitu kenaikan sesaat di tengah tren pelemahan yang masih cukup dominan, Maria. Jadi ada banyak hal yang memungkinkan fenomena ini muncul, yaitu ekonomi domestik yang belum solid untuk menopang rally, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama 2025 yang masih jauh dari harapan pasar, juga permasalahan-permasalahan lain seperti disinflasi tajam, PHK naik, sampai arus modal yang mengalir keluar Indonesia, bahkan nilai tukar rupiah yang masih lemah di level 16.500-an, Maria. Analis sendiri sebenarnya sudah mengingatkan investor untuk berhati-hati menghadapi kondisi ini, Maria. Karena pada dasarnya kesepakatan dagang AS Cina ini hanya bersifat sementara dan belum menyentuh ke akar masalah, Maria. Belum lagi aksi jual asing yang saat ini masih tinggi yaitu mencapai 54 triliun rupiah. Ini artinya investor sebenarnya belum percaya betul terhadap pasar domestik kita, Maria. Tapi setidaknya faktor-faktor yang memberikan harapan tadi itu memberi peluang besar agar investor asing kembali untuk masuk ke Indonesia lagi. Seperti itu, Maria. Ya, Nila, selain dua informasi tadi, apa saja yang menjadi top pencarian pembaca di portal kabar bursa untuk sepanjang hari ini? Untuk sepanjang hari ini, redaksi melihat judul harga saham BRMS anjlok di 4,23%. Arah jual atau beli itu menjadi top pencarian hari ini. Kenapa, Maria? Karena kita melihat di sini transaksi di saham BRMS sebenarnya cukup aktif. Volume perdagangannya juga terbesar, tercatat sebesar 5,51 juta lot dengan total nilai mencapai 203,3 miliar rupiah. Tapi harga saham BRMS hari ini justru ditutup anjlok lebih dari 4%, Maria. Di sini investor dihadapkan pada dua pilihan, Maria, jual atau beli. Nah, bagaimana analisis teknikalnya bisa dibaca selengkapnya di portal kabarbursa.com. Demikian, Maria. Ya, terima kasih Nila untuk waktu serta informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Maria. Selamat bertugas kembali.